Pernahkah kamu merasa frustrasi dengan sesuatu yang terjadi di luar kendali kamu? Mungkin ada situasi di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, atau bahkan masalah datang begitu saja, tanpa kamu bisa melakukan apa-apa. Terkadang, kita merasa seperti dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita merasa tertekan, cemas, atau bahkan marah. Lalu, bagaimana seharusnya kita menghadapi semua itu? Apakah ada cara untuk tetap tenang, fokus, dan tidak terlalu terbebani oleh segala hal yang tidak bisa kita kontrol? Hari ini, kita akan membahas sebuah filosofi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu Stoikisme, yang memberikan kita jawaban atas pertanyaan ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan filosofi ini, kita bisa hidup lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menghadapi tantangan hidup. Mari kita pelajari bersama-sama mengapa penting untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan bagaimana kita bisa menerapkan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengapa fokus pada yang bisa dikendalikan itu penting? Pernahkah kamu merasa frustrasi dengan hal-hal yang ada di luar kendali kamu? Seperti ketika hujan turun saat kamu ada acara penting, atau orang lain membuat keputusan yang mempengaruhi hidupmu tanpa kamu bisa berbuat apa-apa. Dalam banyak situasi seperti ini, kita seringkali merasa kesal dan cemas. Kita mencoba mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan ini hanya menambah rasa frustrasi kita. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita, yaitu sikap dan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Dalam ajaran Stoik, terutama yang disampaikan oleh Epictetus, kita diajarkan untuk mengingat bahwa banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Namun bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita. Coba bayangkan jika kamu mengalami kegagalan besar dalam pekerjaan atau ujian. Kamu mungkin merasa kecewa, marah, atau bahkan cemas tentang masa depan. Namun, dalam ajaran Stoik, kita diajarkan untuk melihat kegagalan ini bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau memalukan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar. Seperti yang disampaikan oleh Marcus Aurelius, apa yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Dengan kata lain, bukan kegagalan yang membuat kita menderita, tetapi bagaimana kita memandang kegagalan tersebut. Jika kita memilih untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, kita akan menemukan jalan untuk berkembang. Contoh sehari-hari yang mudah kita temui adalah ketika kamu harus menghadapi kemacetan saat berangkat kerja atau sekolah. Kemacetan itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, dan meresponsnya dengan kemarahan hanya akan membuat kita lebih stres. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut, seperti mendengarkan podcast yang bermanfaat atau menikmati musik yang menenangkan. Dengan begitu, kita mengubah cara pandang kita terhadap situasi tersebut dan mengurangi stres yang datang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari mengubah dunia di sekitar kita, tetapi dari cara kita merespons dunia tersebut. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, reaksi orang lain, atau bahkan kejadian-kejadian tak terduga dalam hidup. Namun kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons semuanya. Dengan fokus pada hal-hal yang kita kendalikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih produktif, tanpa terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Seperti yang disampaikan oleh Epictetus, tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk hidup dengan baik, kecuali dirimu sendiri. 2. Mengendalikan pikiran dan emosi. Pernahkah kamu merasa sangat emosi atau terjebak dalam pikiran negatif? Misalnya, saat kamu terlibat dalam sebuah perdebatan atau konflik dengan teman atau rekan kerja, terkadang kita merasa sangat marah, kecewa, atau bahkan merasa disakiti. Pada saat seperti ini, kita seringkali merasa kehilangan kendali atas emosi kita, dan hal ini bisa membuat kita bertindak impulsif atau bahkan mengatakan sesuatu yang kita sesali kemudian. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Sebagai contoh,
Ketika seseorang menghina atau mengkritik kita, kita bisa memilih untuk marah dan membalas dengan kata-kata kasar, atau kita bisa memilih untuk tetap tenang dan merespons dengan sikap yang bijak. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Tidak ada yang bisa merusak pikiran kita, kecuali apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya." Artinya, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons situasi tersebut. Ketika kita bisa mengendalikan reaksi kita akan merasa lebih tenang dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, coba ingat kembali saat kamu bekerja dalam tim, dan ada satu anggota tim yang tidak memenuhi janjinya, atau malah membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Kamu bisa merasa kesal dan bahkan mengkritiknya secara terbuka, atau kamu bisa memilih untuk tetap fokus pada tugasmu dan bekerja dengan baik, meskipun ada hambatan tersebut. Mengendalikan pikiran dan emosi adalah kunci utama dalam menjaga ketenangan hati dan pikiran. Jika kita terus membiarkan emosi negatif menguasai diri kita, maka kita akan semakin jauh dari ketenangan. Namun, dengan mempraktikkan stoikisme, kita bisa belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perasaan negatif dan berfokus pada hal-hal yang lebih produktif. 3. Menerima kenyataan dan menghadapinya dengan bijak. Salah satu ajaran paling mendalam dalam stoikisme adalah tentang menerima kenyataan. Semua orang pasti pernah mengalami hal yang tidak sesuai harapan dalam hidup. Misalnya, kamu mungkin telah berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, tetapi akhirnya gagal. Banyak dari kita merasa sangat kecewa atau bahkan marah karena kenyataan tersebut. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan dengan lapang dada dan menghadapinya dengan bijaksana. Sebagai contoh, bayangkan kamu sudah bekerja keras untuk mempersiapkan ujian yang penting, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal pertama yang mungkin muncul adalah perasaan kecewa atau bahkan frustrasi. Namun, alih-alih terjebak dalam perasaan negatif itu, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tersebut dan berpikir, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa berkembang ke depannya? Dengan cara berpikir seperti ini, kita tidak hanya menerima kenyataan, tetapi kita juga tumbuh dan belajar darinya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Semua peristiwa yang terjadi memiliki tujuan atau makna tertentu, dan meskipun kita mungkin tidak selalu memahami alasan di baliknya, kita harus belajar untuk menerimanya dan mencari cara untuk menghadapinya dengan bijaksana. Sebagai contoh sehari-hari, saat kita menghadapi masalah dalam pekerjaan atau hubungan pribadi, daripada merasa kecewa atau marah, kita bisa memilih untuk mencari solusi dan belajar dari situasi tersebut. Dengan menerima kenyataan, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. 4. Meningkatkan diri lewat pengendalian diri. Pengendalian diri adalah salah satu prinsip dasar dalam stoikisme. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan distraksi, kita seringkali kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Terkadang kita cenderung bertindak impulsif, mengikuti emosi atau keinginan sesaat, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita, untuk tidak membiarkan keinginan atau emosi menguasai kita. Misalnya kita sering terjebak dalam kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan, berlebihan dalam konsumsi media sosial, atau terlalu sering makan makanan tidak sehat. Semua itu bisa berpengaruh buruk pada kehidupan kita dalam jangka panjang. Namun, dengan mempraktikkan stoikisme, kita bisa belajar untuk mengendalikan diri, menghindari godaan-godaan tersebut, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, tidak ada yang lebih bebas daripada seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita merasa ingin beristirahat setelah bekerja keras seharian. Namun kita tahu bahwa ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Alih-alih memilih untuk menunda atau beristirahat lebih lama, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap mengendalikan diri, melanjutkan pekerjaan yang ada, dan menyelesaikannya dengan penuh dedikasi. Dengan cara ini kita tidak hanya mengembangkan pengendalian diri, tetapi juga mencapai tujuan yang lebih besar. 5.
Tidak mengeluh dan menerima yang ada dengan syukur. Pernahkah kamu merasa seperti hidup tidak adil? Mungkin ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan, atau mungkin kamu merasa tidak diberi kesempatan yang sama dengan orang lain. Dalam banyak situasi seperti ini, mudah sekali untuk mulai mengeluh dan merasa kecewa. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengeluh, tetapi untuk menerima keadaan dan melihatnya dari perspektif yang lebih bijaksana. Mengeluh tentang keadaan hanya akan menambah beban mental kita. Sebagai contoh, jika kamu merasa lelah setelah bekerja keras sepanjang hari, alih-alih mengeluh tentang betapa sulitnya hari itu, stoikisme mengajarkan kita untuk bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan berkembang. Mengeluh hanya akan membuat kita terjebak dalam perasaan negatif dan menghalangi kita untuk melihat kesempatan di balik tantangan tersebut. Bayangkan jika kamu sedang berada dalam situasi yang sulit, seperti masalah keuangan atau hubungan yang rumit. Jika kamu terus-menerus mengeluh tentang masalah tersebut, kamu akan semakin merasa tertekan dan tidak ada solusi yang muncul. Sebaliknya, dengan menerima kenyataan dan melihatnya dengan syukur, kita bisa lebih fokus pada solusi dan cara untuk memperbaiki keadaan. Mengeluh tidak akan mengubah apapun, tetapi sikap positif dan syukur akan membawa kita menuju perubahan yang lebih baik. 6. Fokus pada proses bukan hasil akhir. Pernahkah kamu merasa terobsesi dengan tujuan akhir dan meremehkan proses yang harus dilalui? Banyak dari kita ingin mencapai tujuan besar dalam hidup, seperti sukses dalam karier, mencapai kebahagiaan, atau mendapatkan pengakuan. Namun dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada proses dan perjalanan itu sendiri, bukan hanya pada hasil akhirnya. Sebagai contoh, jika kamu ingin menjadi seorang ahli dalam suatu bidang, seperti pemrograman atau olahraga, mungkin kamu sangat fokus pada pencapaian akhir, misalnya mendapatkan pekerjaan impian atau memenangkan kompetisi. Tetapi, jika kamu hanya fokus pada tujuan akhir itu, kamu mungkin akan merasa kecewa atau kehilangan motivasi ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk menikmati setiap langkah kecil dalam proses tersebut. Setiap tantangan yang kamu hadapi dan setiap pelajaran yang kamu ambil sepanjang jalan adalah bagian dari perjalanan yang harus dihargai. Fokus pada proses juga berarti menikmati setiap momen, belajar dari kegagalan dan tumbuh dengan setiap pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan berharap dunia menjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi belajarlah menerima dan menikmati setiap keadaan yang ada. 7. Menghadapi rasa takut dan ketakutan dengan berani. Rasa takut adalah hal yang alami dalam hidup, tetapi seringkali rasa takut ini membatasi kita. Banyak dari kita merasa takut gagal, takut dianggap bodoh, atau bahkan takut tidak diterima oleh orang lain. Rasa takut ini bisa menghalangi kita untuk mengambil langkah maju dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi rasa takut dengan keberanian, karena hanya dengan menghadapinya, kita bisa berkembang. Epictetus berkata, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Apa yang kamu takuti hanyalah persepsi tentang sesuatu yang belum terjadi. Ketakutan seringkali muncul karena kita khawatir tentang masa depan atau hal-hal yang belum pasti. Namun, dengan filosofi stoik, kita diajarkan untuk tetap berani dan melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun kita merasa takut. Sebagai contoh, bayangkan kamu diberi tugas penting yang membuatmu merasa cemas, seperti berbicara di depan umum atau mengambil keputusan besar. Daripada terjebak dalam ketakutan dan keraguan, stoikisme mengajarkan kita untuk melangkah maju dan melakukannya dengan keberanian. Rasa takut akan selalu ada, tetapi bagaimana kita menghadapinya adalah pilihan kita. 8. Menghargai waktu dan hargai setiap momen yang ada. Pernahkah kamu merasa waktu selalu berjalan begitu cepat? Mungkin kamu merasa terkejar-kejar oleh banyak pekerjaan, tugas, atau kewajiban lain hingga tidak sempat menikmati momen-momen penting dalam hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu, karena waktu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita kembalikan. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah untuk hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus benar-benar hadir di setiap momen,
dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya, jika kamu sedang berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, alih-alih terfokus pada pekerjaan atau ponsel, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada interaksi tersebut dan menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai. Marcus Aurelius mengatakan, hidup yang baik itu bukanlah hidup yang panjang, tetapi hidup yang digunakan dengan bijak. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, menghargai waktu adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih bermakna. 9. Menerima ketidaksempurnaan dan keterbatasan diri. Seringkali kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri, berusaha menjadi sempurna dalam segala hal. Kita mungkin merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup cepat dalam mencapai tujuan. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita dan dalam dunia di sekitar kita. Kita semua memiliki keterbatasan, dan itu adalah hal yang alami. Sebagai contoh, kamu mungkin merasa kecewa karena tidak mencapai tujuan yang kamu tetapkan dalam waktu yang telah direncanakan. Alih-alih merasa putus asa, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita mungkin tidak selalu sempurna. Tetapi, dengan menerima ketidaksempurnaan itu, kita bisa lebih fokus pada usaha kita untuk terus berkembang. Mengakui keterbatasan diri bukan berarti menyerah pada impian kita, tetapi mengingatkan kita untuk terus belajar dan berkembang meskipun tidak ada yang sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kebahagiaan sejati datang dari belajar menerima dirimu apa adanya, bukan berusaha untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. 10. Tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Seringkali kita merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Kita ingin dihargai atas kerja keras kita, diakui atas pencapaian kita, dan diterima dalam kelompok sosial. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Dalam hidup sehari-hari, ini berarti kita harus fokus pada kualitas dari pekerjaan dan usaha kita, bukan pada seberapa banyak orang lain mengapresiasi kita. Misalnya, kamu mungkin bekerja keras dalam sebuah proyek atau tugas, tetapi jika hasilnya tidak mendapat pengakuan yang sesuai, kamu bisa merasa kecewa. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan pujian atau kritik dari orang lain menentukan nilai diri kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu. Kamu adalah siapa kamu, dan kebahagiaanmu datang dari dalam diri sendiri." Ketika kita berhenti mencari validasi dari orang lain, kita mulai menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam diri kita sendiri. 11. Menerima ketidakpastian hidup. Pernahkah kamu merasa cemas atau khawatir tentang masa depan? Apakah kamu sering bertanya-tanya apa yang akan terjadi, atau bagaimana sesuatu akan berakhir? Ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan, dan stoikisme mengajarkan kita untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Ketidakpastian adalah bagian dari proses alami kehidupan, dan bukan sesuatu yang perlu kita takuti atau hindari. Epictetus mengingatkan kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Alih-alih menghabiskan waktu memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini dan berbuat sebaik mungkin dengan apa yang kita miliki. Dengan demikian, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masa depan, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan bijaksana. Contohnya, kamu mungkin khawatir tentang ujian atau wawancara pekerjaan yang akan datang. Bukannya terjebak dalam ketakutan atau khawatir tentang hasilnya, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada persiapan yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, kita bisa menghadapinya dengan percaya diri, tanpa terpengaruh oleh ketidakpastian yang datang bersama masa depan. 12. Mengelola emosi dengan kebijaksanaan. Pernahkah kamu merasa marah, frustrasi, atau kecewa dalam situasi tertentu? Emosi adalah bagian dari kehidupan manusia, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk mengelola emosi tersebut dengan kebijaksanaan. Tidak perlu menghindari emosi,
Tetapi kita harus belajar untuk tidak membiarkan emosi tersebut menguasai kita. Contohnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu, kamu mungkin merasa marah atau tersinggung. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kritik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai serangan pribadi. Kita bisa memilih untuk merespons dengan tenang dan mencari cara untuk memperbaiki diri, alih-alih membiarkan emosi negatif mengambil alih. Seneca, seorang stoik terkenal, berkata, "Emosi yang tidak terkendali bisa merusak kehidupan kita, tetapi kebijaksanaan membantu kita untuk tetap tenang dan rasional." Dengan mengelola emosi kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang penting dan menghindari keputusan impulsif yang bisa merugikan diri kita sendiri. 13. Menjaga pikiran positif di tengah tantangan. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar? Dalam momen seperti itu, sangat mudah untuk merasa putus asa dan terjebak dalam pikiran negatif. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap menjaga pikiran positif, bahkan di tengah tantangan. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, stoikisme mengingatkan kita untuk mencari pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh. Sebagai contoh, jika kamu mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau sekolah, bukannya berlarut-larut dalam kesedihan, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kegagalan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Marcus Aurelius berkata, "Kesulitan adalah bagian dari kehidupan, tetapi cara kita meresponsnya adalah pilihan kita." Ketika kita menghadapi tantangan, menjaga pikiran positif akan membantu kita melihat peluang dalam setiap kesulitan. Ini bukan berarti kita mengabaikan kenyataan, tetapi kita memilih untuk melihat sisi positif dan bertindak dengan kebijaksanaan. 14. Mengendalikan reaksi terhadap orang lain. Pernahkah kamu merasa marah atau tersinggung oleh tindakan atau kata-kata orang lain? Mungkin seseorang mengkritikmu atau membuat komentar negatif tentangmu. Dalam situasi seperti ini, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perilaku orang lain mengendalikan reaksi kita. Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu kecuali dirimu sendiri." Artinya, meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita merespons. Dengan filosofi stoik, kita diajarkan untuk merespons dengan kebijaksanaan dan tidak membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain mengganggu ketenangan pikiran kita. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu atau mengejek ide-idemu, daripada merespons dengan kemarahan atau frustrasi, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Kita memiliki kontrol penuh atas reaksi kita, dan itu adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. 15. Tidak terlalu terikat dengan materi. Pernahkah kamu merasa terlalu fokus pada barang-barang atau hal-hal material dalam hidup? Mungkin kamu merasa tidak bahagia jika tidak memiliki gadget terbaru atau tidak bisa membeli barang-barang yang kamu inginkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat dengan materi, karena kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan barang. Seneca, seorang filsuf stoik, berkata, "Kebahagiaan tidak ditemukan dalam barang-barang yang kita miliki, tetapi dalam cara kita menghargai apa yang sudah ada." Artinya, kita tidak perlu mencari kebahagiaan dari barang-barang duniawi, tetapi kita bisa menemukan kedamaian dengan menerima dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Sebagai contoh, jika kamu merasa kurang bahagia karena tidak memiliki barang-barang yang diinginkan, stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri, bukan dari apa yang kita miliki. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan merasa lebih puas dan damai. 16. Belajar dari kegagalan sebagai pembelajaran. Pernahkah kamu merasa takut gagal? Banyak orang takut untuk mencoba hal baru karena mereka khawatir akan gagal. Namun, dalam stoikisme, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga, yang bisa membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Sebagai contoh, jika kamu gagal dalam ujian atau suatu proyek, alih-alih merasa kecewa dan menyerah, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kegagalan tersebut sebagai cara untuk belajar.
Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman itu? Apa yang bisa kita lakukan lebih baik di masa depan? Epictetus berkata, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada kegagalan, karena itu memberi kita kesempatan untuk melihat kekurangan kita dan memperbaikinya. Dengan menghadapi kegagalan dengan sikap positif dan belajar darinya, kita akan menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. 17. Menghargai waktu yang diberikan. Pernahkah kamu merasa seperti waktu berlalu begitu cepat? Kita seringkali merasa sibuk tetapi merasa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki, karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita peroleh kembali. Sebagai contoh, jika kamu merasa tertekan dengan banyaknya tugas atau pekerjaan, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada prioritas dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Alih-alih membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar bernilai. Marcus Aurelius berkata, hidup kita terbatas oleh waktu, jadi jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Dengan mengelola waktu kita dengan baik, kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan menikmati hidup dengan lebih penuh. 18. Menjaga fokus pada tujuan hidup. Pernahkah kamu merasa tersesat dalam hidup? Seolah-olah kamu melakukan banyak hal tetapi tidak tahu arah tujuanmu? Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita lebih dekat ke tujuan hidup yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup dan bertindak dengan kesadaran. Sebagai contoh, jika kamu memiliki tujuan untuk menjadi seorang programmer, tetapi sering merasa terdistraksi oleh media sosial atau hal-hal lain, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam gangguan tersebut. Fokus pada apa yang kita tuju, dan buatlah setiap langkah yang kita ambil menjadi berarti. Epictetus berkata, jika kita ingin mencapai tujuan kita harus belajar untuk menanggapi gangguan dengan bijaksana. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, tetapi kita memiliki kontrol atas keputusan kita. Dengan menjaga fokus pada tujuan kita akan lebih mudah untuk meraih impian kita tanpa terhambat oleh gangguan-gangguan yang tidak penting. 19. Menghargai setiap momen yang ada. Pernahkah kamu merasa waktu terus berlalu dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu? Banyak orang yang merasa terjebak dalam kenangan atau cemas tentang masa depan, dan dengan demikian, mereka lupa untuk menghargai momen yang ada sekarang. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup di masa sekarang dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika kamu sedang berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, jangan terlalu khawatir tentang pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Nikmati kebersamaan itu, karena itu adalah momen yang tidak akan pernah terulang. Marcus Aurelius mengingatkan kita, waktu kita terbatas, jadi manfaatkan setiap detik untuk hidup dengan bijaksana dan penuh makna. Ketika kita berhenti sejenak dan menghargai momen yang ada, kita bisa merasa lebih tenang dan puas dengan hidup. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita capai di masa depan, tetapi tentang bagaimana kita menghargai perjalanan kita dan setiap langkah yang kita ambil sekarang. 20. Menghadapi kematian dengan ketenangan. Pernahkah kamu berpikir tentang kematian? Topik ini seringkali membuat orang merasa takut atau cemas. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kematian dengan ketenangan dan menerima kenyataan bahwa hidup ini pasti akan berakhir suatu saat nanti. Kita tidak tahu kapan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita hingga saat itu datang. Seneca pernah berkata, kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, ketakutan terhadap kematian itu sendiri yang harus kita hindari. Kita tidak bisa mengendalikan kapan kita akan meninggal, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita hidup. Dengan menjalani hidup dengan bijaksana dan penuh makna, kita dapat menghadapi kematian tanpa penyesalan. Sebagai contoh, jika kamu merasa cemas atau takut akan masa depan, ingatlah bahwa hidup ini singkat dan berharga. Alih-alih membuang waktu dengan rasa takut atau penyesalan, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan dan memberikan yang terbaik dalam setiap momen.
Ketika kita menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan, kita bisa lebih fokus untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang telah kita bahas mengenai filosofi stoikisme dan bagaimana kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, memberikan perspektif baru bagi kamu untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ingat, hidup ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa belajar untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang lebih baik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang bisa membantu kamu dalam perjalanan hidupmu. Dan jika kamu punya pendapat atau pengalaman tentang bagaimana filosofi stoikisme membantu kamu, tuliskan di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Jangan lupa, apapun yang terjadi, kamu selalu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.